Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dengan One House Channel, channel yang membahas seputar tanaman, edukasi cara penanaman dan pemupukan, baik organik maupun sintetis. Baiklah, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang pupuk organik yang bahannya seringkali kita jumpai di rumah atau di sekitar kita ya. Khususnya bagi kalian yang suka ngopi. Namun sebelum itu saya seruput dulu kopi saya. Mantap. Ampas kopi memiliki segudang manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat ampas kopi adalah untuk menyuburkan tanaman. Jika kamu selesai menikmati secangkir kopi, pertimbangkan untuk memanfaatkan ampasnya untuk memberi makan tanaman. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu ya, bahwa kopi adalah sumber nitrogen yang baik bila ditambahkan langsung ke tanah di kebun kita. Ampas kopi terutama cocok bagi tanaman yang menyukai keasaman seperti blueberry, rhododendron, azalea, lili, serta beragam tanaman hias dan buah lainnya. Ampas kopi yang ditaburkan di atas tanah di sekitar tanaman yang menyukai asam berfungsi sebagai pupuk asam ringan bagi mereka. Ampas kopi juga sangat disenangi cacing yang bermanfaat untuk menggemburkan tanah. Ampas kopi juga bisa mencegah siput memakan tanaman dan merusaknya. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan ampas kopi untuk menyuburkan tanaman. Kamu bisa menggunakan ampas kopi sebagai bahan kompos, ditaburkan langsung atau dijadikan pupuk cair. Itu juga bisa kita lakukan. Baiklah, berikut ini adalah cara untuk memanfaatkan ampas kopi yang berguna untuk menyuburkan tanaman di sekitar area kita ya, terutama bagi para pecinta tanaman yang hanya sekedar menanam di sekitar halaman rumah. Karena kalau kita gunakan untuk kelas kebun, tentu saja akan membutuhkan banyak sekali kopi, dan untuk mendapatkannya memang agak sedikit butuh effort ya, karena kalau kita beli juga agak mahal harganya. Jadi kalau kita mengumpulkan pasti akan lama. Jadi ini saya sarankan hanya untuk para pecinta tanaman yang hanya menanam di kalangan kelas rumahan saja. Yang pertama, ampas kopi bisa kita jadikan sebagai bahan kompos. Seperti yang saya beritahukan tadi, bahwa ampas kopi adalah sumber nitrogen. Ampas kopi itu mengandung sekitar 1,45% nitrogen. Mereka juga mengandung magnesium, kalsium, kalium, dan mineral lainnya. Ini bisa menjadi bahan pengomposan hijau seperti sisa-sisa tanaman dan potongan rumput. Menambahkan ampas kopi dan filter kopi kertas bekas ke kompos akan menghasilkan bahan kompos hijau. Bahan kompos hijau lainnya termasuk sisa makanan dan potongan rumput. Pembuatan kompos ini harus diimbangi dengan bahan kompos coklat. Apa saja itu kompos coklat? Kompos coklat maksudnya adalah seperti daun kering dan kotoran. Perbandingannya antara kompos coklat dan kompos hijau idealnya adalah 4:1. Jadi kompos coklatnya 4, kompos hijaunya 1 bagian. Namun untuk skala rumahan ya tidak perlu menggunakan perbandingan ini. Yang penting dia materinya adalah bahan organik, ya langsung saja dicampur, tidak apa-apa, nanti juga akan terdekomposisi dengan sendirinya. Kompos hijau adalah bahan kompos yang lebih segar dan basah, seperti buah dan sayuran, gulma, potongan rumput, cangkang telur, dan bubuk kopi. Kompos coklat lebih kering dan termasuk daun kering, batang kecil, tisu dan serbet, rambut dan bulu, karton dan koran. Membuat kompos mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Pembuatan kompos memerlukan aktivitas mikroba yang terjadi di dalam lingkungan yang lembab. Selanjutnya, ampas kopi bisa kita jadikan sebagai pupuk langsung. Selain dibuat kompos, ampas kopi juga bisa ditaburkan langsung ke tanah. Ini merupakan cara yang paling mudah dan praktis. Bagaimana caranya? Tambahkan ampas kopi langsung ke tanah di permukaan tanah di kebun kita.
Kita bisa mencampurnya dengan tanah atau menaburkannya di atas tanah dan membiarkannya saja. Tentunya dalam jumlah yang sedikit ya, jangan terlalu tebal, terutama bila dicampur dengan bahan kering. Ampas kopi akan melepaskan nitrogennya. Bubuk kopi bekas sebenarnya hampir netral dalam pH, jadi seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran tentang keasamannya. Yang selanjutnya lagi adalah kita bisa memanfaatkan ampas kopi dengan cara menjadikannya sebagai pupuk cair. Dengan cara tambahkan 2 cangkir bubuk kopi bekas ke dalam ember berisi 5 galon air. Biarkan air ini terendam selama beberapa jam atau ya semalaman ya. Berikan waktu agar terlarut, bercampur secara homogen. Kemudian ramuan ini bisa kita gunakan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Pupuk cair dari ampas kopi juga bisa digunakan untuk menutrisi daun. Gunakan semprotan pupuk cair ini untuk menyiram dan memberi makan daun tanaman. Kopi sisa lebih asam dan memiliki senyawa lain di dalamnya yang dikeluarkan dari bubuk kopi. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari ampas kopi bagi kehidupan mikroba yang ada di sekitar perakaran atau sekitar tanah yang kita taburkan oleh ampas kopi ini. Salah satunya adalah sebagai makanan cacing. Cacing menyukai ampas kopi, hanya saja jangan menambahkan terlalu banyak sekaligus, karena keasamannya dapat mengganggu cacing. Cacing tidak bisa mengatasi keasaman yang berlebihan. Jadi ya ditahan saja godaan untuk menambahkan lebih banyak, tipis-tipis saja. Kamu bisa menambahkan ampas kopi ke tanah yang berisi cacing setiap minggu atau lebih. 1 cangkir atau lebih bubuk per minggu untuk wadah cacing kecil adalah pilihan yang tepat. Selain menggunakan ampas kopi di tempat cacing, cacing tanah yang ada di tanah juga akan lebih tertarik ke tanaman atau ke taman saat kamu mencampur ampas kopi dengan tanah sebagai pupuk. Kemudian manfaat selanjutnya adalah sebagai pengusir hama. Bubuk kopi bersifat abrasif, jadi pembatas tanah yang ditempatkan di dekat tanaman rawan siput dapat membantu melindungi tanaman. Lapisan tipis bubuk kopi tidak hanya bermanfaat bagi tanah. Pinggiran tajam dan abrasif serta keasaman alami kopi bergabung untuk menjadi penghalang siput. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa kafein beracun bagi siput, menjadikannya pukulan ganda. Cukup taburkan ampas kopi ke tanaman, menyemprotkan cairan ampas kopi ke daun juga bisa sangat membantu. Manfaat selanjutnya lagi adalah sebagai mulsa alami. Ketika organisme di tanah perlahan-lahan memecah bubuk kopi, mereka menambahkan nitrogen ke tanah dan memperbaiki struktur secara keseluruhan. Cacing tanah juga membantu mengolah tanah ke dalam tanah. Selanjutnya meningkatkan teksturnya. Bubuk kopi meningkatkan daya tampung air tanah dan menurunkan pertumbuhan gulma. Caranya adalah cukup tambahkan ampas kopi di atas tanah sekitar 1 inci. Kamu juga bisa mencampurkan tanah dengan kompos yang sudah dibuat. Saat menggunakan ampas kopi untuk mulsa, pH ampas menjadi netral saat terurai, jadi kamu tidak perlu khawatir akan menurunkan pH tanah. Hindari menambahkan lapisan bubuk kopi yang tebal, karena akan memadat dan membentuk kerak padat yang tidak memungkinkan udara atau air masuk, sehingga aerasi menjadi terganggu. Saya rasa cukup sekian manfaat dari ampas kopi yang bisa kita gunakan sebagai penyubur tanaman atau bisa juga sebagai pencegah dari serangan hama siput, dan juga khususnya ini saya sedang menanam anggur. Di sekitar perakaran anggur ini saya tebarkan kopi untuk mencegah bertelurnya kucing, karena kucing tidak suka dengan bau kopi atau bau kafein kopi ya. Karena kalau kita biarkan terkadang kucing tuh suka sekali bertelur di sini tuh. Jadi agak gimana. Kalau kita taburkan seperti ini ya, saya rasa aman-aman saja sih untuk tanaman. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.